Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Pada video kali ini kita akan coba membahas contoh soal dari hukum 2 Kirchhoff yang menggunakan satu loop. Soalnya seperti ini. Hitunglah besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian di bawah ini. Diketahui hambatan dalam R adalah 0,5 ohm. Nah, di sini kita punya dua sumber, yaitu dua baterai dan juga dua hambatan. Nah, saya akan menyediakan 4 cara untuk mengerjakan soal ini. Nah, cara pertama adalah kita akan menggunakan arah arus yang tepat. Nah, bagaimana cara menentukan arah arus yang tepat? Kita harus ingat bahwa arah arus itu keluar dari kutub positif baterai. Jadi kita punya dua baterai di sini, 9 volt dan 18 volt. Nah, kita tentukan di sini kuat arus akan mengalir dari kutub positif baterai 9 volt dan juga kutub positif baterai 18 volt. Kalau kita perhatikan, mereka akan memiliki kuat arus yang ternyata akan bertemu dan bertabrakan. Nah, sehingga kemana arah arus yang tepat? Kan nggak mungkin arah arus kan dia hanya ke arah bawah dan juga setelah itu hilang, ya kan? Kita lihat dari tegangannya. Di sebelah kiri 9 volt, sebelah kanan 18 volt. Yang menang adalah kuat arus yang berasal dari potensial paling tinggi, yaitu adalah 18 volt. Sehingga ini dia akan kalah arusnya, sehingga arusnya akan berarah ke arah kiri kalau di bagian bawah. Nah, ini adalah cara menentukan arah arus yang tepat. Dia akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, cara pertama adalah kita akan menggunakan loop yang searah dengan arah arus. Ya, arah arus dia akan berputar seperti ini, dari positif ke negatif, berarti kita pilih arah arus yang searah. Nah, kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, step selanjutnya adalah kita tetapkan starting point kita. Jadi, misalkan saya pilih starting point-nya di sini. Ya, berarti kita akan berputar mengikuti arah arus loop. Pertama, kita ketemu si hambatan 3 ohm. Berarti, karena kita menggunakan arah loop yang searah dengan kuat arus, maka kuat arus akan bernilai positif. Berarti positif 3I. Ya, kita pakai I kali R. Ya, R-nya 3, I-nya kita nggak tahu. Positif 3I. Kemudian kita berputar lagi, kita akan bertemu sama, saya coba putarkan di sini. Nah, kita akan ketemu sama kutub positif baterai terlebih dahulu. Berarti positif 9 volt. Ya. Setelah itu kita ketemu sama si hambatan kecil R, ya. Berarti 0,5 ohm. Karena arah arus kita searah dengan arah loop, berarti ditambah 0,5 I. Kita berputar lagi. Kemudian kita bertemu sama 2 ohm, ya. Berarti plus 2 I. Kemudian kita putar lagi ketemu sama kutub negatif baterai terlebih dahulu. Berarti minus 18. Minus 18, kemudian ketemu sama hambatan dalam baterai, berarti plus 0,5 I lagi. Nah, setelah itu kita kembali ke titik yang semula. Berarti semuanya sama dengan 0. Nah, kita tinggal jumlahkan di sini ada 3I, 0,5I, 2I, dan 0,5I. Kita jumlahkan semua, maka akan memperoleh 6I. Di sini ada 9 min 18. Kita kurangkan ditambahkan menjadi min 9 sama dengan 0. Berarti I sama dengan 9 bagi 6 atau 3/2 ampere. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita tetap menggunakan kuat arus dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, ya. Tetapi di sini kita pilih arah loopnya berlawanan, ya, berlawanan sama arah putar arusnya. Nah, kita akan coba kerjakan di sini arah arusnya. Saya pakai warna biru saja. Ini arah arusnya. Kemudian kita putarkan berlawanan dengan arah arusnya. Rumusnya sama, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Tetapi sekarang arah arusnya berlawanan, berarti nilai I-nya negatif. Misalnya starting point kita di sini, ya. Kita ikuti arah loopnya, berarti ke atas, ya. Ketemu
ketemu positif baterai, berarti plus 18. Kemudian ketemu sama R, berarti minus 0,5I. Kenapa minus? Karena arah arusnya berlawanan sama arah loop kita. Setelah itu kita putar lagi, ketemu sama 2 ohm, berarti minus 2I. Ya. Jadi hambatan kali arus. Kemudian kita putar lagi, ketemu kutub negatif, berarti min 9. Kemudian ketemu R lagi, berarti min 0,5I. Ya. Kemudian kita ketemu sama 3, berarti minus 3I sama dengan 0. Bedanya sama yang tadi, arah arus searah dengan arah loop, dia itu setiap nilai I-nya itu positif. Positif, 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 positif. Tetapi kalau kita pakai arah loop yang berlawanan sama arus, maka yang semua yang ada I-nya itu negatif. Negatif, 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 dan negatif. Nah, kita coba kerjakan di sini, ada 18 kurang 9 menjadi 9. Kita jumlahkan semua I-nya menjadi minus 6I sama dengan 0. Berarti I sama dengan 9 bagi 6 atau 3/2 ampere. Either way, apapun caranya kita akan memperoleh jawaban yang sama. Jadi arah loop tidak akan mempengaruhi jawaban kalian. Cara ketiga adalah, misalkan kita salah menentukan arah arusnya. Tadi kan arah arusnya itu dari 18 volt ke 9 volt. Nah, bagaimana kalau saya menentukan kuat arusnya arahnya seperti ini? Ya, dari 9 volt ke 18 volt. Boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Nah, kita lihat bedanya seperti apa ya. Misalkan kita pilih arah loopnya dia searah. Berarti sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Coba kita putarkan di sini starting point kita. Kita putar. Ketemu 3. Berarti plus 3I. Ketemu kutub positif plus 18. Ketemu R plus 0,5I, ketemu 2 ohm, plus 2I, ketemu kutub negatif baterai, min 9, ketemu R, berarti plus 0,5I, sama dengan 0. Ya, jangan lupa, loop kita searah arus, berarti I-nya positif. Kita tambahkan di sini semua ya, 3 tambah 0,5, tambah 2, tambah 0,5, jadi 6. Di sini 18 kurang 9 menjadi plus 9 sama dengan 0. Berarti I sama dengan minus 9/6 atau minus 3/2 ampere. Nah, jadi kalau kalian perhatikan jawaban kalian itu berbeda negatif. Jadi negatif 3/2 ampere, tapi kalau kita tentukan arah arusnya tepat itu adalah 3/2 ampere. Sebenarnya tidak masalah karena kalau kita dapat jawaban I-nya negatif, berarti arah arus kita seharusnya tepat adalah sebaliknya dari yang kita tentukan semula. Nah, cara terakhir adalah menggunakan arah arus yang berlawanan, ya, yang kurang tepat, tetapi kita pilih loopnya itu berlawanan sama arah arusnya. Sama aja ya. Saya coba pakai di sini warna ungu saja biar lebih bervariasi. Nah, di sini seperti biasa rumusnya sama, sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita starting point di sini, ya, kita ikutin arah arus loop, berarti ke arah atas. Ketemu 9 volt, positif. Ketemu R, berarti karena arah loop kita berlawanan sama arah arus, berarti negatif 0,5I. Kemudian ketemu 2, berarti minus 2I. Kemudian ketemu sama kutub negatif baterai, minus 18. Kemudian ketemu sama R, berarti minus 0,5I. Kemudian ketemu sama 3 ohm, berarti minus 3I. Sama dengan 0, kita jumlahkan, min 9 minus 6I sama dengan 0, berarti I sama dengan minus 9/6 atau minus 3/2 ampere. Nah, dari 4 cara ini, kita akan memperoleh jawaban yang sama, ya. Tapi kalau misalnya kamu dapat I-nya itu adalah negatif, berarti seharusnya arah arusnya itu berlawanan dengan apa yang kamu sudah tentukan, tapi tidak masalah, ya. Inilah 4 cara dalam menghitung hukum 2 Kirchhoff dalam satu loop. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan video selanjutnya kita akan coba bahas kalau dia 2 loop, ya. Thank you and see you in the next video.